Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6. Nah, di sini ada kelas player, yaitu di sini di setting privat untuk menyimpan data agar tidak bisa diakses di kelas lain. Dan di sini ada string nama untuk menyimpan nama, terus untuk menyimpan informasi tentang nama karyawan, gaji karyawan, dan tanggal karyawan diterima. Dan di sini ada public employee terdiri dari parameter nama, gaji, dan tanggal karyawan diterima. Terus di sini awalnya dari directory tanggal dan sekarang diubah menjadi objek data. Selanjutnya di sini ada get. Get di sini ada get dan get ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari suatu objek employer. Sini selanjutnya di sini ada public void rise digunakan untuk menaikkan gaji karyawan sesuai presentasi tertentu dan salary, simpan di salary ini. Selanjutnya yaitu kelas manager. Nah, di sini aku memberikan manager 1 karena di tugas praktikum ada manajer juga, jadi aku tambahin manajer 1 dan ini merupakan turunan dari kelas employer. Di sini ada private bonus yang digunakan untuk menyimpan jumlah bonus yang diberikan kepada manajer. Selanjutnya di sini ada public manager dengan parameter nama, salary, tanggal, dan lain-lain. Di sini menggunakan super, yaitu untuk menginisialisasikan atribut warisan kelas employer dengan nilai bonus diatur 0 atau default. Dan selanjutnya ada set bonus, yaitu untuk mengatur nilai bonusnya. Terus di sini ada get salary, yaitu untuk nilai gaji atau base salary diambil dari get salary, super get salary diambil dari salary menggunakan super. Di sini ada public get salary dengan nilai gaji atau base salary yang diambil dari get salary dengan menggunakan super get salary dan bonus ditambahkan ke gaji sebelum nilai total gaji dikembalikan, yaitu return base salary plus bonus. Selanjutnya yaitu ada main employer di sini, yaitu membuat kelas manager 1 dengan nama Steven, gajinya 80, tahunnya 1987, ini bulannya dan ini harinya, dengan bonus 5.000 untuk bos. Dan untuk staff namanya Doni, gajinya 50, tanggalnya tanggal 1 bulan 10 tahun 1989. Selanjutnya di sini untuk menampilkan informasi tentang nama bos, terus gajinya dengan menggunakan get nama dan get salary. Selanjutnya yaitu ini, jelaskan kode program di atas. Nah, di sini jawabannya aku masukkan di jawaban di teks, tidak menemukan kesalahan dalam program tersebut. Di mana soal yang nomor 2, bagaimana cara konstruktor pada kelas memanggil konstruktor di superclass. Superclass-nya apakah hal itu perlu dilakukan, sertakan alasan Anda. Untuk memanggil konstruktor super dari konstruktor subkelas yaitu menggunakan kata super. Hal ini perlu dilakukan jika superclass memiliki konstruktor yang melakukan inisialisasi yang penting untuk objek yang benar. Alasan menggunakan ini karena memastikan bahwa dilakukan inisialisasi dilakukan dengan benar serta menghindari duplikat. Terus nomor 3, tambahkan konstruktor pada kelas employee dengan parameter string nama amati perubahan yang terjadi. Dan menambahkan string nama di kelas employee. String nama ini digunakan untuk menggantikan konstruktor sebelumnya. Struktur sebelumnya yang hanya menerima parameter gaji dan tanggal penerima. Selanjutnya nomor 4, pada kelas manajer baris kelima, setelah variabelnya ditambahkan bonus. Di kelas manajer 1 baris kelima ini
tambahkan bonus ini kan. Nah, ini tuh untuk bonus, maka kita harus memperbarui konstruktor dan inisialisasi objeknya menggunakan kelas manager untuk memasukkan nilai untuk variabel bonus saat membuat kelas objeknya. Manager satu kan ada bonus, jadi kita harus membuat set bonus untuk menampilkan nilai bonusnya. Selanjutnya yaitu untuk apa digunakan this pada kelas manager dan employee. Hapus keyboard tersebut dan amati hal yang terjadi. Di sini untuk merujuk pada instalasi variabel atau metode dari suatu objek. Di sini digunakan untuk membedakan antara parameter konstruktor atau metode dari variabel kelas. Jika kita menghapus this, maka variabel pada konstruktor itu sendiri, bukan pada variabel kelas. Misalnya di kelas manager, this ini kita hapus. Nah, ini uh, akan merujuk pada semuanya, tidak merujuk pada satu apa itu namanya, pada suatu yang kita cari. Terus selanjutnya tambahkan konstruktor pada kelas employee dengan parameter prinsip data string. Tipe data string penamaannya nantinya bila konstruktor dipanggil akan berinisialis. Ini kan kita menambahkan ini. Jawabannya untuk memungkinkan akses ke variabel anggota dari subclass serta membatasi akses kelas di luar paket yang sama. Dengan menggunakan konstruktor pada kelas employee dengan parameter string name akan memberikan alternatif tambahan dalam pembuatan suatu objek jika kita hanya memberikan nilai untuk nama tanpa memperhatikan gaji atau tanggal. Jadi kalau kita misal menggunakan ini, yaitu untuk memberikan nilai untuk nama saja tanpa memperhatikan gaji atau tanggal penerima saat pembuatan objek. Terus yang nomor 7, apa bab sebelumnya? Jelaskan mengapa pada superclass menggunakan modif modif protect. Apa yang terjadi jika modif ini mengubah privat atau publik? Untuk memungkinkan menggunakan modif protect itu untuk memungkinkan akses ke variabel anggota dari subclass serta membatasi akses kelas di luar paket yang sama. Jika diubah menjadi privat, maka variabel tidak bisa diakses oleh subclass. Sedangkan jika diubah menjadi publik, maka variabel super bisa diakses di mana saja, bahkan di luar paket yang sama. Maka dari itu menggunakan protect untuk memberikan keseimbangan antara akses dan kontrol akses, di mana variabel ini bisa diakses oleh subclass untuk inheritance, tetapi akses dilakukan pada paket yang sama, dibatasi untuk memastikan prinsip encapsulation tetap terjaga. Selanjutnya yaitu ubah akses kelas employer jika kita ubah menjadi privat. Jika kita ubah menjadi privat, hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Sedangkan jika kita mengubah menjadi protect dapat diakses di dalam paket yang sama maupun subclass-nya, tetapi tidak bisa diakses di luar paket. Selanjutnya yaitu tugas praktikum, membuat kelas manusia, mahasiswa, pekerja, pekerja, terus dan manajer. Nah, di sini ada kelas. Yang pertama kita membuat kelas manusia dulu. Nah, di kelas manusia ini menggunakan privat, yaitu untuk membatasi hak akses, ada string nama. Di sini itu untuk memberikan informasi tentang nama, jenis kelamin, nik, dan bulan menikah. Jika true itu jenis kelaminnya laki-laki, jika false perempuan. Di sini ada kelas publik, manusia dengan parameter nama, jenis kelamin, nik, dan menikah. Di sini ada set dan get. Sini ada set dan get. Sini ada set dan get, yaitu untuk mengatur dan mendapatkan nilai dari apa yang kita cari. Contohnya set nama untuk mengatur nama, get nama untuk mendapatkan nilai nama. Selanjutnya yaitu di sini ada get tunjangan. Get tunjangan ini untuk menghitung dan mengembalikan jumlah tunjangan berdasarkan status perkawinan dan jenis kelamin.
Jika dia menikah, tunjangan untuk pria dan wanita itu berbeda. Jika belum menikah, sama. Ini jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka mendapatkan tunjangan sebesar 25%, jika perempuan 20%, dan jika belum menikah itu 15%. Selanjutnya yaitu ada gap pendapatan, di mana gap pendapatan ini, eee, ditentukan oleh gap tunjangan yang ini tadi. Selanjutnya yaitu ada, public string to string, digunakan untuk mengembalikan representasi string dari objek manusia seperti nama, nik, jenis kelamin, status perkawinan, tunjangan, dan pendapatan. Selanjutnya ada kelas mahasiswa Filkom. Nah, di sini tuh kelas mahasiswa itu merupakan turunan dari kelas manusia, yaitu ada string NIM sama IPK. Dan di sini tuh karena, turunan dari kelas manusia, jadi mewarisi semua atribut dan metode yang ada di kelas manusia. Ini di publik mahasiswa Filkom ini ada nama, jenis kelamin, nik, menikah, sesuai dengan parameter pada manusia tadi, dengan tambahan NIM dan IPK. Dan selanjutnya ada set dan get ini untuk mengatur dan mendapatkan nilai. Di sini ada get status, di mana get status ini untuk mengembalikan status prodi dan tahun angkatan berdasarkan nik. Makanya di sini ada get nik. Ini case-nya. Selanjutnya ada get beasiswa, di mana ini untuk menghitung dan mengembalikan beasiswa berdasarkan IPK. Jika IPK-nya lebih dari sama dengan 3,5 hingga kurang dari 4, maka dia akan mendapatkan beasiswa 75%. Jika lebih dari 3 dan kurang dari 3,5 mendapatkan 50%, dan jika tidak ada, maka tidak akan mendapatkan beasiswa. Dan di sini ada gap pendapatan, dan gap pendapatan ini menghitung pendapatan mahasiswa dengan menambahkan gap pendapatan itu dari pendapatan mahasiswa ditambah dengan gap beasiswanya yang diperoleh tadi. Terus selanjutnya ada public string to string, ya di sini untuk menambahkan informasi dari kelas mahasiswa ke kelas manusia. Yang tadinya di kelas manusia hanya ada, eee, ada nama, jenis kelamin, nik, dan mahasiswa, sekarang akan ditambahkan NIM, IPK, dan prodi. Selanjutnya yaitu pekerja. Di sini pekerja juga merupakan turunan dari manusia, yaitu ini menggunakan local date, yaitu untuk merepresentasikan tanggal tanpa mempresentasikan waktunya. Di sini ada double gaji, tahun masuk, dan jumlah anak. Untuk menyimpan informasi tentang gaji, tahun masuk, dan jumlah anak seorang pekerja. Di sini ada pabrik pekerja, yaitu turunan dari kelas manusia tadi, dengan tambahan gaji, tahun masuk, dan jumlah anak pekerja. Selanjutnya di sini ada set dan get, yaitu sama seperti tadi, yaitu untuk mengatur dan mendapatkan nilai dari apa yang kita cari. Selanjutnya yaitu ada get bonus. Get bonus di sini itu untuk menghitung dan mengembalikan jumlah bonus berdasarkan tahun kerja. Yaitu ini tahun dikurangi tahun masuknya. Jika pekerja bekerja selama kurang dari 5 tahun, maka gajinya mendapatkan bonus sebesar 5% dari gaji. Jika kurang dari 10 tahun, mendapatkan bonus sebesar 10% dari gaji. Jika kurang dari itu tadi, akan mendapatkan jika lebih dari 10 tahun, maka akan mendapatkan bonus sebesar 15% dari gaji. Terus di sini ada get gaji total, yaitu total gaji sama dengan gaji plus get bonus. Jadi di sini itu untuk menghitung total gaji dengan menambahkan gaji dan get bonus seperti gaji pokok, bonus, dan tunjangan anak jika ada. Jika dia mempunyai anak, maka akan mendapatkan tunjangan untuk anaknya. Di sini untuk mengembalikan total gajinya, di sini ada toString, yaitu sama seperti tadi, untuk menambah informasi dari kelas pekerja ke kelas manusia, dan menambah gaji, tahun masuk, jumlah anak, bonus, dan gaji. Selanjutnya
yaitu manajer. Nah, di sini manajer juga meru di sini manajer merupakan, turunan dari pekerja, di mana string departemen ini untuk menyimpan informasi tentang departemen di mana seorang manajer bekerja. Di sini karena di kelas pekerja tadi ada nama, jenis kelamin, karena pekerja itu merupakan turunan dari manusia dan manajer turunan dari pekerja, maka manajer juga merupakan turunan dari manusia juga. Sini ada string nama, jenis kelamin, nik, menikah, gaji, tahun masuk, dan jumlah dengan tambahan departemennya. Di sini ada set dan get untuk mengatur dan mendapatkan nilai. Terus selanjutnya ada get pendapatan. Get pendapatan ini untuk untuk pendapatan manajer dihitung dengan menambahkan dengan menam get pendapatan ini dihitung dengan menambahkan, eee, tunjangan yang diperoleh dengan tambahan 10% dari gaji pokoknya. Di sini ada toString, yaitu digunakan untuk menambahkan informasi dari kelas, eee, manajer ke kelas pekerja. Selanjutnya yaitu ada main, yaitu kelas umumnya. Di sini ada local disk untuk menyimpan tanggal ya, local disk itu. Terus di sini ada, manus laki-laki. Sini akan, menampilkan manusia. Di sini tuh mewakili, seorang laki-laki bernama Budi, jenis kelaminnya laki-laki, niknya ini, dia sudah menikah. Terus di sini perempuannya bernama Ani, dengan jenis kelamin perempuan, sudah menik sudah menikah juga, dan di sini ada Cici, jenis kelaminnya perempuan, dan karena false maka dia belum menikah. Terus di sini ada mahasiswa IPK-nya kurang dari 3 itu bernama Dimas, berjenis kelamin laki-laki, nicknya ini, dia dia belum menikah, IPK-nya 2,5. Kurang dari 3 kan jadi IPK-nya 2,5. Terus di sini IPK-nya 3 sampai 3,5 itu ada Eka, jenis kelaminnya false itu perempuan, nicknya ini, dia belum menikah dengan IPK 3,2. Selanjutnya di sini ada IPK 3,5 sampai 4 dengan nama Fani, jenis kelaminnya laki-laki dengan IPK 3,8. Selanjutnya di sini ada, eee, tahun masuk pekerja, ini dengan nama seorang pekerja dengan nama Gita, bekerja selama 2 tahun dengan anak 2. Selanjutnya di sini ada Hadi, laki-laki, ini tahun masuknya dan tanggalnya ada di sini. Dia bekerja selama 9 tahun. Dan di sini ada Ika, berjenis kelamin perempuan, ini tanggal masuknya dan lain-lainnya. Dia bekerja selama 20 tahun dengan 10 anak. Dan di sini ada tahun masuk manajer, yaitu seorang manajer bekerja, yaitu di mana seorang manajer bekerja dengan di sini ada manajernya bernama Joko, berjenis kelamin laki-laki, ini ada tahun dan seterusnya. Dia bekerja di departemen, dan di sini kan manajer ada tambah departemen, dia departemen teknologi informasi. Dia dari Departemen Teknologi Informasi dan di sini ada South, di bawah-bawahnya kan ada South, yaitu untuk menampilkan informasi tentang mereka. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.